Jadi akhirnya diizinin dengan satu syarat, pulang bawa piala. Kita kan nggak ada basic background motorsport di keluarga. Jadi setiap mau balapan, yang ACC bapak saya, yang nggak izinin ibu saya. Rally itu ngebangun karakter, mental balapannya, pas masuk ke drifting, jadi hal yang lebih mudah lagi. Pembalap muda baru-baru itu kebanyakan FOMO. Pesan saya sebetulnya, kalau emang pingin jadi juara, intinya jangan manja. Nama saya Manuel Amandio, saya dari 55 Racing. Di sini kita builder, pengrajin mobil, dan part-time balapan. Dan selamat datang di 55 Racing. Dulu saya itu suka main motoran, punya motor, terus trek-trekan di jalan, ya kan. Sampai akhirnya banyak yang ngelihat itu bahaya. Akhirnya saya diarahin untuk main mobil. Nah, karena kan banyak cabang motorsport mobil gitu, terutama ada touring, ada rally, ada slalom gitu. Kebetulan sekali dekat rumah saya waktu di sini tuh ada bengkel rally. Ya kita main, nyamperin, pengen tahu sih ini balapan apa. Nah, akhirnya terjunlah tuh sprint rally pertama tahun 2005. Karena kita kan nggak ada basic background motorsport di keluarga, nggak ada yang ngerti juga buat balapan. Yang tahu tuh balapan tuh olahraga mahal ya. Dulu saya masih satu SMP, jadi setiap mau balapan itu yang ACC bapak saya, yang nggak izinin ibu saya. Jadi karena bahaya, karena nguras duit lah intinya gitu. Jadi akhirnya diizinin dengan satu syarat, kalau mau balapan pulang bawa piala. Jadi setiap dari situ saya semua balapan tuh udah mastiin nih, ini harus all out, sampai akhirnya ke bawah sampai sekarang. Jadi saya dididik itu mobil nggak pernah lebih dari drivernya. Karena kita semua terbatas, jadi ya mampunya beli di situ ya di situ gitu. Nah akhirnya salah satu yang cara kita bisa keep up adalah dengan nyetirnya. Jadi mobilnya mungkin biasa aja gitu. Kayak mobil rally saya zaman dulu, itu mobil semua super standar. Mesinnya ada touch-up dikit, shocknya juga yang bukan bagus-bagus banget. Cuman gimana caranya dengan spek ini kita bisa keep up dengan spek yang lebih. Salah satunya itu dari nyetirnya. Nyetirnya harus di-upgrade. Jadi mobilnya harus di sini, orangnya harus di sini. Jadi jangan kebalikan. Jadi sebetulnya di workshop ini mobil yang running. Kita ada satu lagi tempat, namanya kita bilangnya kuburan mobil kita. Itu masih ada 4 atau 7 mobil lagi yang kita pakai dari dulu, yang di bekas tabrakan, bekas hancur. Itu saya simpen mobilnya. Jadi setiap saya ke sana saya ngeliat tuh perjuangannya ternyata sampai sini, ini yang dihancurin dari segini gitu. Nah makanya akhirnya dari parts itu banyak yang dikanibalin, banyak yang kita jadiin spare part. Jadi kalau di sini banyak mobil yang memang kita lagi aktif di tahun ini, lagi tahun balapannya. Nah, selain itu kan juga kita ngerjain mobil orang lain juga gitu. Jadi kita bisa berkreasi lah lebih banyak di sini. Kalau di drifting, waktu itu kan memang olahraga baru diperkenalkan. Jadi ibaratnya senioritas atau yang senior tuh nggak ada di drifting. Itu semua itu hampir rata. Nah kalau di rally banyak seniornya. Jadi saya juga sempat sama Rifat Marizal dulu waktu kecil, satu workshop, satu tim. Jadi kita juga banyak belajar dengan mereka. Habis itu kita jadi tim privateer, kita belajar lagi dengan yang lain. Jadi memang rally itu ngebangun karakter sosialisasinya, karakter jadi pembalap, mental balapannya. Pas masuk ke drifting, itu
udah biasa kan. Jadi di rally itu kan orang semua teman semua balapan di lintasan yang sama. Masuk ke drifting jadi hal yang lebih mudah lagi. Karena yang biasanya kita balapan 3 hari dengan 30-60 km di shorten jadi balapan yang kurang lebih dari 1 hektar dan 30 detik. Kita tuh kalau balapan di luar itu nggak pernah ada dukungan negara. Jadi semua tuh modal sendiri, modal dengkul. Beda dengan mungkin tim-tim yang orang pembalap lain yang datang emang udah bawa sponsor BUMN. Kita nggak ada, hampir sama sekali nggak ada ke sana gitu. Jadi salah satu yang bikin kita survive itu kita punya modal berapa, kita tahu range waktu kita berapa di negara itu. Waktu Jepang itu range waktu kita count cuma 3 tahun umur kita di sana. Manfaatin selama 3 tahun balapan di sana, berprestasi di sana, banyakin teman networking. Niscaya ke depan tuh banyak yang bantuin nanti tahun-tahun berikutnya. Dan akhirnya dari D1GP Jepang kita overall masuk top 10 terus selama 3 tahun. Dan ternyata berlanjutlah akhirnya itu di kontrak di Cina, kontrak di Rusia, dan di mana-mana. Akhirnya semua negara kita punya teman yang bisa bantu kita. Wah, mesin banyak ya. Mesin itu kalau saya lamanya di 4 silinder. Jadi 4 silinder itu mesin yang saya pertama kali belajar drifting sampai yang nyelamatin kejuaraan nasional saya terakhir itu masih 4 silinder. Cuman karena mesinnya udah mulai tua, terus spare partnya mulai mahal, susah dicari bahan bakunya, akhirnya mau nggak mau kita beralih ke 8 silinder. Jadi silinder tambah 4 lagi gitu kan. Nah, akhirnya itulah yang kalau dibilang sukanya mana, nyetir suka 4 silinder. Tapi secara kebutuhan sekarang kita butuh 8 silinder. Karena kebiasaan dengan kayak kita di Jepang, di Rusia, cara satu kita bisa keep up dengan mereka adalah mengimbangi cara nyetirnya, kedisiplinannya, nyetirnya, gayanya. Jadi mau nggak mau ya kita harus ikutin gitu. Kita nggak bisa pakai idealis, wah kita nyetir terus begini, berharap juri akan bisa ngasih kita bagus. Nah, kita tuh nggak bisa. Nah, kenapa dia bisa? Ya kalau dia bisa, kita juga harus bisa. Saat rame, sebetulnya kita dari komisi drifting lebih banyak fleksibelnya. Karena drifting itu nggak ada yang namanya World Championship kayak WRC atau F1 itu nggak ada gitu. Dan begitu juga di Indonesia banyak event-event yang berstatus kejurnas ada, yang klub juga ada. Tapi kan pemainnya itu-itu aja. Gitu. Akhirnya semua event kita dukung dengan cara apa yang kita bisa buat tanpa merugikan atau enggak membahayakan, itu kita bisa dukung gitu. Jadi mungkin ada beberapa peraturan dari kejurnas yang tidak masuk dengan event internasional. Bukan kita menghalangi eventnya, karena kalau kita menghalangi sama aja kita membuat mereka susah. Jadi kita cari solusi tengahnya gimana baiknya gitu. Nah, jadi treatment ini yang akhirnya membuat drifting di Indonesia itu maju. Jadi ada event klub yang besarnya, ada kejurnasnya, dan sekarang event itu udah mulai banyak yang kecil-kecil. Nah, yang kecil-kecil itu kita bikin seluas mungkin supaya dia bisa persiapan ke event-event gede. Pembalap muda baru-baru itu banyakan FOMO. Karena, wah pingin ini, pingin itu karena dia pakai ini. Nah, banyak terlalu dengerin orang yang harus lihat dulu nih dia expertise nggak di sini. Atau dia cuman penikmat aja. Pesan saya sebetulnya, kalau emang pingin jadi juara atau enggak pingin kompetitif, nomor satu adalah banyakin pengalaman daripada ngobrol sama ngomong. Sekarang kan udah mulai banyak alternatif. Kalau dulu kita kan cuma bisa latihan di track, sekarang latihan di simulator juga bisa, di gaming juga bisa, yang bikin badan kita, motorik kita jalan. Dari situ manfaatinlah baik-baik, dan juga anak-anak muda ini harus punya karakter yang ambisi. Kalau FOMO doang mungkin umurnya cuma 1 tahun atau 2 tahun udah, karena lagi hype nih gue ikut-ikutan deh gitu.
itu nggak akan jadi pure atlet yang kompetitif gitu. Atlet-atlet yang besar sekarang dulunya susah, nggak pernah komplain masalah mobil, apa yang dia punya dimaksimalin gitu. Sekarang kalau kita lihat banyak anak muda yang masih komplain padahal mobilnya udah kencang, wah karena kurang kencang, kurang ini, kurang itu. Dulu kita yang kita punya bahkan barang-barangnya rata-rata standar, kita keep up buat tanding-tanding di luar negeri. Nah akhirnya jadilah yang top-top sekarang itu dulunya itu begitu. Singkat cerita buat yang anak muda, intinya jangan manja.